Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kita ada hari ini semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita bangun pagi ini kita masih bisa bernafas, ketika kita bisa mengalami dan menikmati hari ini dengan kasih karunia Tuhan, semua itu karena Tuhan membuat hidup kita menjadi sesuatu yang berharga di matanya. Dikatakan dia menjaga setiap kita sebagaimana dia menjaga biji matanya. Dan dia mengingat semua akan apa yang ada pada kita. Apakah itu kebutuhan, keperluan, seruan, atau apapun itu. Dia selalu ada berjalan bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ikuti Tuhan kemanapun dia tuntun kita, ikuti Tuhan apapun yang dia mau buat dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa kita akan selalu menikmati kehadirannya, sehingga membuat kita boleh tinggal dengan aman dan tentram bersamanya. Nah, tema kita kali ini saya beri judul Di Belakang Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan di belakang Tuhan? Sebentar. Sama-sama kita akan merenungkannya, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa pemelihara hidup kami, Bapa yang selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat, kami menyaksikan begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam hidup kami. Nah, setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu sebabnya Bapa, kami tidak akan pernah khawatir dalam hidup ini. Karena kami percaya, selama kami mengikuti Engkau Tuhan, kemanapun, dalam situasi apapun, kami tahu kami akan terjaga dengan aman, sebab gada dan tongkat-Mu akan senantiasa menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan yang ganas ini. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Sehingga kami dapat membaringkan diri dengan tenang. Sebab kami tahu, for Thou art with me. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuntun kami dalam renungan singkat ini. Nyatakan Tuhan segala keinginan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan Kejadian 8. Kejadian 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Judul dari perikop ini, air bah surut. Maka Tuhan mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak
dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan-hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat ke-19, segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan, maka Tuhan mengingat Nuh. Saya garis bawahi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kata mengingat Nuh. Dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca panjang lebar firman tadi, dan saya mengajak kita sekali lagi untuk menyadari bahwa air bah pada zaman Nuh itu melingkupi bumi selama 5 bulan penuh. 5 bulan, 150 hari. Bayangkan betapa lamanya. Bayangkan mereka hidup di dalam bahtera selama 5 bulan tanpa keluar sekalipun. Dan tanpa bisa melihat keluar sekalipun. Lalu bayangkan dengan kehidupan kita di masa kini, Bapak Ibu Saudara. Hujan sehari semalam saja kita sudah deg-degan. Takut bocor lah, takut banjir lah, longsor lah, atau apapun itu. Dan hujan sehari saja bisa menimbulkan kesulitan. Apalagi jika sampai 5 bulan berturut-turut, tidak pernah berhenti. Dan itu bukan hanya sekedar hujan gerimis, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan di dunia ini pasti binasa sudah 5 bulan.
dalam waktu 5 bulan itu. Belum lagi jika kita membayangkan mereka yang ada di dalam bahtera. Sebab bukan hanya Nuh dan keluarganya yang ada di sana, tapi begitu banyak jenis-jenis binatang. Dan mereka pasti mengalami krisis rindu akan tanah. Bapak Ibu sudah bayangkan berapa jenis spesies binatang di dunia ini, dan itu ada di dalam bahtera semuanya. Dan ingat ya, bahwa tidak semua jenis binatang yang ada di dalam bahtera itu adalah binatang yang hidup di udara. Tentunya banyak dari berbagai jenis binatang itu adalah binatang yang melata, yang hidup dengan mencari makan di atas tanah. Belum lagi selama di dalam bahtera dan selama hujan turun, mereka tentu mengalami krisis rindu akan kehangatan sinar matahari. Sementara di dalam bahtera, mereka hanya berada di dalam kegelapan selama 5 bulan. Belum lagi saya bayangkan, bisa-bisanya ya Bapak Ibu Saudara, binatang-binatang itu tinggal dengan damai, tidak menyerang satu sama yang lain. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, binatang-binatang di dunia ini saling memangsa satu dengan yang lain untuk mempertahankan hidup mereka. Ada binatang-binatang yang diciptakan memang justru menjadi bahan makanan bagi binatang yang lain. Tapi di dalam bahtera itu mereka tidak saling serang dan memangsa satu dengan yang lain. Padahal jelas firman Tuhan berkata, di dalam bahtera itu bukan hanya ada binatang-binatang ternak, namun juga berbagai jenis binatang liar yang bisa saja mengamuk karena stres berbulan-bulan berada di dalam bahtera. Dalam situasi seperti itu, lega rasanya bagi kita ketika kita membaca kalimat, maka Tuhan mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun sampai akhirnya surut. Di sini kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Di saat dia menghukum, dia juga mengingat. Dia mengingat setiap makhluk yang akan menjadi cikal bakal permulaan kehidupan di dunia itu. Karena itu Tuhan mulai menyurutkan air bah dalam proses yang cukup panjang dan alami. Bukan dengan serta-merta air surut. Saya cut sebentar dengan satu pertanyaan. Jika Tuhan berkehendak, mampukah Ia menyurutkan air bah itu dalam sekejap? Jawabannya tentu lebih dari sanggup. Sebab kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 1, penciptaan darat dan laut saja terjadi dalam sekejap. Penciptaan darat dan laut yang begitu luas dalam sekejap. Apalagi hanya untuk menyurutkan airnya. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari hal ini, Bapak Ibu Saudara? Di sini kita lihat Tuhan menghargai proses alam.
Angin bertiup, hujan berhenti, air makan surut selama 3 bulan, sampai pada bulan yang ke-7 Bahtera kandas di pegunungan, dan pada bulan yang ke-10 puncak-puncak gunung mulai tampak. 40 hari setelahnya Nuh melepaskan burung gagak dan merpati untuk mencari tahu apakah air telah kering. Kenapa saya sebutkan tempo waktu ini? Melalui proses ini kita belajar dari Nuh yang sabar menunggu dan terus mencoba untuk memahami keadaan. Sikapnya yang telaten dan tertata layak kita teladani. Sampai akhirnya bumi benar-benar telah menjadi kering. Namun itu pun Nuh tidak langsung turun. Dia menunggu. Padahal dia tahu itu sudah kering. Tapi dia tidak langsung turun, dia menunggu sampai Tuhan bersabda. Seperti tertulis di ayat yang ke-16. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Tuhan bersabda, baru ia keluar bersama keluarganya dan semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari ketaatan Nuh, mengelola hari-hari, membaca tanda-tanda zaman, dan terus berusaha sambil tetap berjalan di belakang Tuhan. Dan jangan pernah mendahuluinya. Nuh bisa saja melihat sudah kering, dia langsung keluar. Karena sudah 5 bulan, lebih bahkan. Tapi dia tetap sabar sampai Tuhan bersabda. Artinya dia berjalan di belakang Tuhan, mengikuti tuntunannya. Itu sebabnya sekali lagi, berjalanlah di belakang Tuhan dan jangan pernah mendahuluinya. Jangan pernah melangkah melebihi langkah Tuhan. Ketika kita berjalan di belakangnya, maka kita tidak perlu takut apapun. Bahkan kita boleh tinggal dengan tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selama kita mengandalkan Tuhan,
selama kita membiarkan Tuhan memimpin langkah kita di setiap saat dalam hidup kita, di segala musim dalam hidup kita, maka kita akan merasakan bagaimana tangannya yang memegang tangan kita, membimbing kita, dipegang dengan begitu kuat sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Tidak juga kelaparan, tidak juga ketelanjangan, tidak juga maut, tidak juga apapun itu. Sehingga apapun keadaan dan situasi yang ada di sekeliling kita, kita tetap dapat tinggal dengan tenang. Di malam yang gelap benar, di saat hatiku gentar, di taufan badai gelombang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Ini tangan kami, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan-Mu, bawa kami bersama-Mu di jalan-Mu Tuhan. Kami ikut bersama-Mu selamanya. Sebab kami tahu ya Tuhan, orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya, dan orang yang melangkah tidak berkuasa untuk menetapkan setiap apapun arah jalannya. Itu sebabnya ini tangan kami Bapa, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan, sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya, dan Engkau tahu lebih baik daripada setiap kami. Itu sebabnya kami hanya mau berserah kepadamu, kemanapun Engkau membawa kami, dalam situasi apapun Engkau bawa kami tetap percaya bersamamu kami boleh tinggal dengan aman dan tenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa, pemimpin hidup kami, Bapa yang maha tahu segala-galanya. Bantu kami untuk mempercayai-Mu di saat segala sesuatunya tampak seakan salah. Sebab dengan kebebalan kami,
Seringkali kami mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan akal pikiran kami sendiri, tanpa kami terlebih dahulu datang kepadamu, memohon tuntunan-Mu Bapa. Seringkali kami merasa kami lebih pintar dari-Mu, sehingga kami tidak memerlukan nasihat dan tuntunan-Mu, sehingga dapat dipastikan segalanya pasti akan berakhir pada kekacauan. Sekali lagi bantu kami untuk mempercayai-Mu sebagai tanda ketergantungan kami akan Engkau Bapa. Sebab kami yakin ketika kami mau menerima segala keputusan-Mu dengan iman percaya, maka semua itu akan mendatangkan berkat yang melebihi segala-galanya. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu melalui hari-hari kami Bapa. Karena hanya dengan kasih-Mu, Engkau telah merencanakan setiap langkah kami di jalan yang Kau tunjukkan. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu, bahkan di saat kami harus melewati jalan-jalan yang berbatu dan curam sekalipun, karena kami yakin Engkau tidak pernah menuntun kami melalui jalan yang salah. Itu sebabnya kami mau berpegang erat pada tangan-Mu, karena kami yakin bersama kita pasti mampu melewati semua jalan yang ada. Kami mau berjalan bersama-Mu dengan iman kami, bukan dengan penglihatan, karena bersama-Mu Bapa kami tidak akan pernah menemui jalan buntu, karena Engkau akan selalu membuka jalan bagi kami. Pimpin kami dan ajar kami di jalan yang harus kami tempuh. Berjalanlah di depan kami, bimbing kami meniti jalan yang terbaik bagi hidup kami. Mari semua yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.